Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025, saya Harili, Gembala Sidang, dan kita akan meneruskan pembahasan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 dan kita awali dengan ayat 45. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntun kami mengerti pembahasan firman Tuhan ini. Berikan pencerahan kepada kami, sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi juga menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat 45. Saya bacakan untuk kita sekalian. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Then many of the Jews who had come to Mary and had seen the things Jesus did believes in him. Believes in him. Oke. Yesus baru saja melakukan tanda ketujuh dari 7 tanda yang tercatat dalam Injil Yohanes. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Ini adalah mujizat Yesus yang paling terencana. Dia menyiapkan stage untuk melakukan mujizat terakhir dari 7 mujizat ini yang dicatat oleh Yohanes, the beloved disciple of Jesus Christ. Membangkitkan Lazarus demi para orang banyak yang telah berkumpul di sana, yang secara langsung merupakan saksi mata terhadap kebangkitan Lazarus, adalah tujuan Yesus sejak awal. Seperti yang tercatat dalam Yohanes 11, ayat 11 sampai dengan 15. Dan ini adalah mujizat terakhir yang dilakukannya sebelum dia digiring di kayu salib. Sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ini mujizat terakhir yang dilakukannya sebagai pernyataan bahwa dia berkuasa atas kematian dan kebangkitan. I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini dinyatakannya. Pribadinya dinyatakan terlebih dahulu dalam perbuatan yang sangat mengesankan di dalam hal ini karena belum pernah terdengar dia membangkitkan orang mati. Nah, Yesus sengaja menunggu sampai kematian Lazarus tidak diragukan lagi, yaitu 4 hari di dalam kuburan, di mana peristiwa pembusukan sudah dimulai. Yohanes 11 ayat 39. Nah, dan membuat pernyataan yang jelas bahwa Yesus bekerja dengan kuasa ilahi, nggak ada yang lain. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Sebagai tanggapan atas perintahnya, Lazarus yang sudah mati hidup kembali dan dikembalikan kepada keluarganya. Yohanes 11 43 sampai 44. Ya, itu didengarkan oleh orang banyak. Mari kita refresh kembali our memory. Yang lalu kita berbicara Yesus meminta publik, meminta orang banyak yang hadir di sana untuk menyaksikan kebangkitan Lazarus ini mengambil bagian, yaitu untuk menggulingkan batu agar kuburan itu terbuka sehingga dapat dilihat oleh orang banyak. Jadi batu penutup kuburan tersebut digulingkan bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk kepentingan publik yang menyaksikan ini. Dan yang kedua, kita berbicara juga waktu itu Yesus berkata dengan suara yang lantang, keras, dan terdengar oleh orang banyak. Bukan untuk diri dia. Dia dapat berkata dengan pelan-pelan. Dia dapat berkata dalam hati, memberikan command, memberikan perintah kepada Lazarus. Tapi dia membangkitkan Lazarus dengan suara yang lantang, keras, dan terdengar, agar orang lain mengerti bahwa dia memerintahkan Lazarus dengan suara yang lantang ini agar dimengerti bahwa perintah itu telah dikeluarkan oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus ini. Dan orang mati ini mendengar perintah tersebut dengan memberikan respon. Kita lihat keluar dari kuburan. Ya, dan kemudian kita juga berbicara Yesus mengatakan lepaskan ikatannya, yang merupakan metafora Yesus melibatkan publik kembali, orang percaya, society, gereja Tuhan, bagi orang yang telah dilahirkan baru, yang masih terikat kepada dunia, dikatakan
Kerjakanlah keselamatanmu. Nah, gereja membantu melepaskan ikatan-ikatan yang diikat oleh dunia ini. Agar orang itu dapat berjalan bebas di dalam roh. Ini penting. Itu metafora yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah kerumunan orang banyak dikatakan. Yang merupakan saksi mata terhadap kebangkitan Lazarus yang tidak dapat disangkal. Banyak orang saksikan. Ketika Maria keluar dengan tergesa-gesa, para pelayat yang penasaran mengikutinya. Tercatat dalam Yohanes 11 ayat 31. Mereka adalah penduduk setempat dan tetangga dari dalam dan sekitar Yerusalem. Tercatat juga dalam Yohanes 11 ayat 18 dan 19. Nah, jadi orang ini berkumpul karena melihat reaksi Maria yang tergesa-gesa pergi. Marta beda, dia pergi sembunyi-sembunyi, tidak mengundang perhatian orang lain. Tapi ini sudah termasuk dalam rencana Tuhan, stage is being prepared. Ya. Faktor utama dalam dampak mujizat ini adalah kehadiran para pengamat yang tadinya netral. Yohanes 11 ayat 35 sampai 37. Tadinya netral. Melihat orang mati bangkit, wow, nggak bisa netral lagi, harus memihak, percaya kepada Yesus. Dan sebagian orang lain sekalipun sudah melihat bukti, tetap memilih untuk mengeraskan hati, yaitu tidak percaya. Kaum Farisi. Nah, jadi benar kata Alkitab, perkataan Abraham pada saat Lazarus meninggal, bukan Lazarus yang ini. Lazarus yang berhubungan dengan orang kaya, Lazarus lain. Dia berkata kepada orang kaya itu, yang orang kaya meminta supaya Lazarus dibangkitkan. Abraham mengatakan, sekalipun ada orang mati dibangkitkan, jika mereka tidak percaya, mereka tidak percaya. Jadi itu adalah sebuah keputusan yang telah diambil. Bukan kebangkitan orang mati membuat mereka percaya, tapi keputusan di dalam hati untuk menolak percaya. Jadi kita pada hari ini, jika ada di antara Anda yang mendengarkan penjelasan Alkitab ini, pemahaman Alkitab ini, tersentuh hati Anda tapi menolak untuk percaya, itu semata-mata berarti Anda sengaja mengeraskan hati Anda untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengundang untuk melunakkan hati itu, mengizinkan Roh Allah bekerja, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, supaya nama Anda tercatat di dalam kitab kehidupan, dan pada hari penghakiman, Anda dapat diselamatkan. Karena Yesus akan membayar upah dosa Anda tersebut. Pilihan istilah Yohanes di sini bukanlah suatu kebetulan. Dalam Injil ini, ia menggunakan frasa orang-orang Yahudi untuk merujuk kepada para pemimpin agama di Yerusalem dan para pengikut langsung mereka. Jadi di antara kerumunan orang banyak yang menyaksikan kebangkitan Lazarus, juga hadir orang Farisi dan ahli Taurat. Keren kan? Mereka yang paling tidak percaya hadir di sana untuk menyaksikan kebenaran, and yet mereka tetap tidak percaya. Wow, bebal sekali kata Alkitab. Nah, banyak orang yang menyaksikan mujizat Yesus yang tidak salah lagi menafsirkan persis seperti yang seharusnya. Yaitu seperti yang mereka saksikan. Orang mati bangkit. Sebagai tanda otoritas ilahi. Nggak ada yang lain. Mereka mengerti ini pasti otoritas ilahi ini. Nggak ada yang lain. Itu benar. Nah, ada orang yang mengklaim bahwa mereka butuh bukti terhadap kuasa yang dimiliki Yesus yang merupakan tanda keilahiannya. Ya sudah ada bukti tanda keilahiannya. Orang mati dibangkitkan. Dan sekarang mereka diperhadapkan dengan bukti yang tidak dapat disanggah lagi. Namun mereka tetap menolak untuk percaya. Dari dulu tuh minta bukti, minta bukti, minta bukti. Yesus pernah berkatakan kepada bangsa ini yang keras tengkuk, aku tidak memberikan bukti apa-apa kecuali, atau tidak memberikan tanda apa-apa kecuali tanda Nabi Yunus. 3 hari berada di perut ikan. Nah, sehingga dapat dikatakan sekalipun mujizat terjadi di hadapan mereka, mujizat itu tidak pernah akan cukup bagi orang yang keras kepala. Lukas 16 ayat 31 mencatat hal ini. Nggak cukup. Tuntut terus. Baca nanti Lukas 16 ayat 31. Setidaknya beberapa orang bereaksi dengan skeptis dan mengadu dalam tanda petik kepada para pemimpin mereka. Yohanes 11:46. Para pemimpin itu sebagian besar menanggapi bukti ekstrim tentang identitas Kristus dengan kekerasan ekstrim. Ini bukti ilahi ini sangat ekstrim nih, orang mati bangkit. Dihadapi dengan kekerasan yang ekstrim juga.
Yohanes 11 ayat 53, Yohanes 12 ayat 9 sampai dengan 11. Melihat beberapa orang di antara mereka sendiri bertobat ke pihak Yesus, pasti akan membuat orang-orang yang sombong ini marah. Marahlah kaum Farisi. Ini dilaporkan. Ada orang bertobat loh mengikuti dia. Nah, Yohanes 11 ayat 45 ini adalah ayat yang sangat penting dalam Injil Yohanes yang terjadi segera setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Orang percaya kan? Dinyatakan banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ini titik penting, klimaksnya. Orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikut ini adalah penafsiran makna dan signifikansinya. Nah, kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Mujizat Lazarus. Ayat ini merupakan ayat yang memuat mujizat paling dramatis yang dilakukan Yesus di hadapan umum. Terbuka bagi publik. Kuburan kan terbuka bagi publik. Jadi siapa saja yang lewat bisa lihat. Lazarus telah meninggal selama berapa hari? 4 hari. Dan Yesus datang setelah kematian Lazarus. Ia meminta orang untuk menyingkirkan batu penutup kuburan. Bukan untuk dia, tapi bagi orang lain untuk dapat melihat secara jelas apa yang terjadi. Dan setelah itu ia memanggil Lazarus dengan suara lantang untuk keluar dari kubur. Lazarus, come forth. Datang kemari. Ini perintah. Orang harus mengerti, orang mati kok bisa mendengar perintah. Tidak ada keterangan lain selain daripada kuasa ilahi. Orang mati yang bisa mendengarkan perintah Allah. Perintah manusia dia nggak tahu dia. Mujizat ini tidak dapat disangkal karena disaksikan oleh banyak orang, termasuk banyak orang yang datang untuk berkabung bersama Maria dan Marta. Anda mungkin akan argue dengan saya. Loh Pastor Hari, di zaman perjanjian lama kan Elia juga pernah membangkitkan orang mati. Betul, Nabi ada membangkitkan orang mati, tapi bukan dengan perintah. Mereka berdoa memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk mengembalikannya. Elisa demikian, mengembalikan nyawa anak yang sudah mati itu. Ya. Puncak tandanya apa? Injil Yohanes menyajikan 7 tanda mujizat Yesus yang dimaksudkan untuk mengungkapkan identitas ilahinya dan mendorong kepercayaan kepadanya. Kebangkitan Lazarus adalah tanda puncak yang dengan kuat menunjukkan otoritas Yesus atas hidup dan mati dan membuatkan kebangkitannya sendiri. Jadi kalau kita lihat proses kebangkitan Lazarus ini, Yesus tidak berdoa memohon, Bapa kabulkanlah doaku supaya Lazarus bangkit. Enggak, dia memberikan perintah. Ini menunjukkan keilahiannya. Nabi harus mengajukan permohonan karena mereka nggak punya kuasa untuk membangkitkan orang mati agar Tuhan berkenan mengembalikan roh orang yang mati itu kepadanya. Ya. Di interpretation itu seperti apa? Ada genuine beliefs. Jadi ada kepercayaan sejati. Penafsiran yang paling lugas adalah bahwa bukti kuat kebangkitan Lazarus membuat banyak orang di antara orang banyak itu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, sebagai anak Allah. Mereka menyaksikan peragaan kuasa ilahi yang tidak terbantahkan dan hati mereka tergerak untuk beriman. Hal ini menyoroti tujuan Tuhan, menyoroti tujuan mujizat maksud saya. Hal ini menyoroti tujuan mujizat Yesus untuk mengungkapkan kemuliaan Allah dan menarik orang untuk beriman kepada Yesus. Nah, dampak kesaksian itu seperti apa? The impact of witness. Bagaimana impact-nya? Ayat ini menekankan peran saksi mata langsung orang-orang ini yang telah melihat apa yang Yesus telah lakukan di depan mata mereka sendiri.
yang menggarisbawahi pentingnya bukti empiris dalam membawa beberapa orang kepada iman. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, melihat mujizat mendorong mereka untuk percaya. Bagi sebagian orang lagi, tetap menutup pintu hati mereka untuk percaya. Ini pilihan. Tanggapan yang terbagi, jadi ada a divided response. Respon mereka terbagi-bagi, ada percaya, ada yang tidak. Again, Tuhan memberikan kebebasan berkehendak, free will. Ini mereka gunakan. Ada yang menggunakan dengan baik, percaya. Ada yang mempergunakan berdasarkan kekerasan hati mereka. Ini bahaya. Sementara banyak orang percaya, ayat-ayat setelah Yohanes 11 ayat 45, terutama Yohanes 11 ayat 46, mengungkapkan reaksi yang kontras. Beberapa dari mereka yang menyaksikan mujizat itu, alih-alih percaya, mereka pergi kepada orang Farisi dan melaporkan apa yang telah Yesus lakukan. Kira-kira gini, tahu nggak? Itu Yesus bangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Heran loh, ada orang yang percaya sama dia. Nah, ini membangkitkan marah. Jadi terjadi divided response di sana. Hal ini menyoroti kenyataan bahwa bahkan bukti yang paling kuat pun dapat membangkitkan tanggapan yang berbeda tergantung pada watak hati itu seperti apa. Hati manusia yang menentukan. Bagi sebagian orang, mujizat itu memperkuat perlawanan mereka yang membuat mereka lebih banyak berkomplot melawan Yesus. Ini kan kekerasan hati, kebebalan manusia. Nah, di interpretation yang lainnya apa? Firasat buruk bagi Yesus, foreboding for Jesus. Kepercayaan banyak orang juga menjadi katalis bagi keputusan para pemimpin agama Yahudi untuk secara aktif mengupayakan kematian Yesus. Kita lihat di sini, hati yang penuh dengan kelicikan, hati yang penuh dengan kebusukan, iri hati demi organisasi mereka. Yesus harus dilenyapkan. Nggak taunya mereka justru membantu menggenapi tujuan Yesus datang ke dunia, mati untuk membayar upah dosa manusia dan kemudian dibangkitkan. Ketakutan mereka adalah bahwa popularitas Yesus yang semakin meningkat, apalagi puncaknya orang mati dibangkitkan. Khususnya setelah mujizat yang begitu dramatis kan, akan menyebabkan pemberontakan rakyat yang akan memancing campur tangan Romawi dan penghancuran bangsa dan bait suci mereka. Yohanes 11 ayat 47-48. Nah, ironisnya, Kayafas, salah satu imam orang Farisi ini, sang imam besar, tanpa sadar bernubuat tentang kematian Yesus sebagai pengganti bagi orang berdosa. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 52. Bisa lihat tentang nubuat Kayafas ini. Intinya, Yohanes 11 ayat 45 menandakan dampak mujizat Yesus yang kuat dan tidak terbantahkan pada banyak orang yang menyaksikannya, yang menuntun mereka kepada iman yang menyelamatkan mereka. Dan iman menyelamatkan. Nah, namun hal itu juga menjadi latar belakang konflik yang meningkat dengan penguasa-penguasa agama yang terlepas dari bukti-bukti yang ada, melihat Yesus sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka dan memutuskan untuk melenyapkannya. Hal ini menggarisbawahi tema dalam Injil Yohanes bahwa meskipun Allah menyediakan banyak bukti untuk kepercayaan, iman pada akhirnya tetap merupakan pilihan. Ya toh? Nah, sekarang kita lihat kontrasnya di dalam ayat 46. Mari kita baca. Yohanes 11 ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. But some of them went away to the Pharisees and told them the things Jesus did. Ini bukan sebagai kesaksian, tapi untuk membakar orang-orang Farisi. Bahwa apa yang Yesus lakukan ini dapat mencelakakan organisasi mereka. Nah, meskipun beberapa orang mungkin mengklaim demikian, tidak ada bukti yang memaksa seseorang untuk mengambil kesimpulan tertentu. Nggak ada. Itu division itu terjadi begitu saja. Lukas 16 ayat 31. Lukas 16 ayat 31 sebagai ayat pembantunya. Orang-orang yang benar-benar berkomitmen pada ide-ide tertentu
akan menemukan cara untuk mengabaikan atau menjelaskan hampir semua hal. Nggak mungkin lah ini dan itu. Mereka mencari alasan yang dibuat-buat. Seorang yang tidak diragukan lagi sudah mati, yaitu Lazarus, di hadapan para saksi, dipanggil dari kubur secara terbuka, didengar oleh orang yang hadir di sana dalam jumlah yang relevan banyaknya, dan dibangkitkan di hadapan mata mereka sendiri. Ikatnya dilepaskan, kain kafannya dilepaskan, dan dia berjalan pergi. Tentu saja beberapa orang yang melihat peristiwa ini memiliki respons yang tepat, yaitu percaya kepada Yesus. Karena tidak mungkin disangkali lagi, ini adalah kuasa ilahi. Masa mungkin orang mati bangkit mendengarkan perintah? Yesus tidak berdoa supaya Allah Bapa mendengarkan doanya, tapi dia memberikan perintah. Lazarus come forth. Artinya dia itu Tuhan. Mereka melihat ini dan percaya kepadanya. Mereka mengenali pesan tersebut dan menerima sang utusan. Perhatikan lagi antara Yesus dan para nabi. Kalau para nabi mau bernubuat, thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Yesus kan nggak katakan gitu. Dia nggak pernah mengatakan thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Yesus sebaliknya mengatakan, verily, verily I say unto you. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Nah ini power. Ini keilahian itu. Tidak semua orang bersedia menerima hal-hal yang nyata terjadi di hadapan mereka. Yohanes menggambarkan orang-orang ini sebagai orang Yahudi yang merupakan istilahnya untuk para pemimpin agama Yudaisme, khususnya di Yerusalem, dan para pengikut mereka. Mereka adalah orang-orang yang pernah berselisih dengan Yesus di masa lalu dan tetap masih berselisih sampai saat itu. Khususnya pada waktu Lazarus dibangkitkan. Seringkali sebagai tanggapan atas mujizat-mujizat lainnya mereka berselisih. Sejak awal, sejak air berubah menjadi anggur. Dalam salah satu pandangan tersebut, Yesus bahkan mengisyaratkan apa yang akan terjadi dengan Lazarus. Baca Yohanes 5 ayat 28 kembali, yang telah pernah kita bahas. Kepada para pemimpin itulah para saksi kebangkitan Lazarus akan menyampaikan berita ini. Tertulis dalam Lukas 16 ayat 31. Jadi pada waktu membaca Lukas 16 ayat 31, kita tahu kebangkitan Lazarus ini disaksikan kepada para pemimpin agama orang Farisi ini. Ya. Yohanes 11 ayat 46 adalah ayat penting dalam Injil Yohanes. Khususnya setelah kebangkitan Lazarus dari kematian secara ajaib. Demonstrasi daripada kuasa Allah. Yesus yang memberikan perintah. Dia Allah. Yohanes 11 ayat 46 berkata, tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Menghasut. Berikut ini adalah penafsiran tentang makna ayat ini ya. Yang pertama, reaksi yang berbeda-beda terhadap mujizat. Pasal ini menjelaskan bagaimana banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Lazarus percaya kepada Yesus. Yohanes 11 ayat 45 tadi. Akan tetapi ayat 46 menyoroti tanggapan yang kontras. Beberapa dari saksi-saksi yang sama itu alih-alih percaya, instead of believing in him, mereka bahkan langsung pergi kepada orang-orang Farisi untuk menyampaikan keberatan mereka. Ini menunjukkan bahwa mujizat yang tidak dapat disangkal sekalipun tidak serta-merta menuntun kepada iman. Hati dan keinginan manusia memainkan peran penting dalam tanggapan mereka terhadap wahyu ilahi. Sampai hari ini masih ada division seperti ini. Ini Yesus yang sama membangkitkan Lazarus dengan suara yang lantang, didengar kalimat yang sama, perintah yang sama didengar oleh semua orang. Melihat Lazarus naik ke atas, ikatannya dibuka, kemudian dia berjalan, disaksikan juga oleh semua orang. Tapi penafsirannya berbeda. Cara mereka menerima berbeda. Demikian juga waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Yang khotbah pendetanya satu, yang mendengar banyak, tapi mereka mengantisipasi penafsirannya berbeda-beda. Ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa marah, ada yang merasa perlu untuk bertobat. Sampai hari ini. Seperti itu. Kalau merasa tersinggung, pendetanya langsung diserang. Kamu sengaja mengkhotbahkan ini. Nah, hal yang demikian sampai hari ini masih terjadi. Nah, yang kedua, melaporkan dengan maksud jahat.
Masih sampai hari ini pendeta itu khotbah begini, tujuannya jahat. Dia sengaja ini untuk menghasut orang banyak. Dia memang cerita di sana karena dia memang nggak suka kepada orang-orang tertentu dan menjelek-jelekan orang. Padahal firmannya murni yang disampaikan. Orang yang tersinggung nggak menerima. Ya, tindakan pergi kepada orang-orang Farisi tidak dilakukan karena keinginan untuk menyebarkan kabar baik. Tidak. Atau mencari pengertian. Tidak. Tidak tujuan belajar. Tapi tujuannya sudah kita tahu dari kecemburuan hati ini tadi. Untuk menghasut. Memecah belah. Orang-orang Farisi adalah penentang Yesus yang terkenal. Mereka datang kepada kaum penentang, ya kita tahulah hasilnya seperti apa. Yang selalu mencari cara untuk mendiskreditkan atau menangkap Yesus untuk dibunuh. Oleh karena itu, orang-orang ini kemungkinan besar melaporkan tindakan Yesus dengan maksud apa? Dengan maksud untuk menimbulkan masalah dan memberikan lebih banyak bukti kepada para pemimpin agama, orang-orang Farisi ini, kaum Farisi ini, untuk menentangnya. Intinya, mereka melaporkan apa yang dilakukan Yesus dengan tujuan agar Yesus disingkirkan, ditangkap, dan dibunuh. Eskalasi konflik terjadi kan? Yang ketiga kita lihat di sini, eskalasi konflik. Laporan kepada orang Farisi ini merupakan momen penting yang meningkatkan konflik antara Yesus dan para penguasa agama Yahudi. Kebangkitan Lazarus merupakan mujizat yang terjadi di depan umum dan tidak dapat disangkal sehingga memaksa Sanhedrin, Dewan Tertinggi Yahudi, untuk bertindak. Mereka menyadari bahwa jika mereka membiarkan Yesus terus melakukan tanda-tanda yang begitu kuat, maka semua orang akan percaya kepadanya dan semua orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 48. Ketakutan mereka tidak semata-mata tentang Tuhan atau kebenaran, tetapi tentang hilangnya kekuasaan, tentang hilangnya pengaruh dan perdamaian yang rapuh yang mereka miliki dengan para penguasa Romawi. Yang keempat, persangkaan kematian Yesus. Persangkaan. Jadi orang mulai melihat, ya, pelaporan dalam Yohanes 11 ayat 46 secara langsung mengarah pada keputusan dewan untuk membunuh Yesus. Tertulis dalam Yohanes 11 ayat 53. Kayafas, imam besar dengan nubuat yang terkenal, menyatakan dalam Yohanes 11 ayat 50 ya, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dia menubuatkan tentang satu orang, Yesus ini akan mati. Nah, nubuat ini meskipun diucapkan dengan maksud jahat, merupakan gambaran dari pengorbanan penebusan Yesus. Singkatnya, Yohanes 11 ayat 46 menggambarkan perpecahan yang mencolok, yang disebabkan oleh pelayanan dan mujizat Yesus. Sementara beberapa orang tertarik kepada imam karena bukti yang luar biasa tentang kuasa ilahinya. Yang lain, bahkan setelah menyaksikan tindakan-tindakan penuh kuasa yang sama, tetap keras dalam penentangan mereka dan secara aktif berusaha untuk melemahkan apa yang telah Yesus lakukan ini. Ya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan penyalibannya. Mereka mengabaikan, melecehkan, merendahkan apa yang telah Yesus lakukan, khususnya dalam membangkitkan Lazarus dari kematian. Kita lanjut. Yohanes 11 ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, maksudnya Yesus, mereka nggak mau sebut Yesus, orang itu panggilannya walaupun mereka tahu namanya Yesus, membuat banyak mukjizat. Mereka menyangkali karena itu dan menggunakan perkataan ganti orang itu. Then the chief priest and the Pharisees gathered a council and said, what shall we do? For this man works many signs.
Klaim umum di antara orang-orang yang tidak percaya adalah bahwa Tuhan tidak memberikan cukup bukti untuk menjamin kepercayaan. Apakah dengan kebangkitan Lazarus ini belum cukup bukti bahwa dia tidak berdoa untuk membangkitkan, tapi dia memberikan perintah? Apakah tidak cukup bukti air dirubah menjadi anggur? Apakah tidak cukup bukti I'm the light, uh, the light, bahwa akulah terang dunia itu. Kemudian dia mencelikkan mata orang buta. Apa nggak cukup? Dia membuat orang lumpuh berjalan. Apa nggak cukup? Nah, klaim umum ini mengatakan nggak cukup untuk membuat mereka percaya. Nah, bukannya nggak cukup, keputusan telah mereka ambil apapun, berapa banyak pun mukjizat yang Yesus lakukan, mereka telah mengambil posisi untuk tidak percaya. Jadi kepercayaan atau tidak kepercayaan mereka bukan bergantung kepada mukjizat, tapi persoalan hati. Nah, kitab suci membantah alasan ini. Kalau mereka mengatakan nggak cukup. Dengan mencatat bukti yang ditemukan di alam pun ada buktinya. Baca Mazmur 19 ayat pertama. Tanpa Yesus melakukan mujizat, alam pun menempatkan bukti-bukti tersebut. Tolong dibaca nanti dalam Mazmur 19 ya, ayat yang pertama dan selanjutnya. Dan pengalaman manusia tercatat juga dalam Roma 1 ayat 18 sampai 20. Banyak buktinya dari pengalaman manusia. Roma 1 ayat 18 sampai 20. Nah, Injil Yohanes sepenuhnya membantah perkataan, katakanlah itu mantra sudah karena sering disebutkan. Tidak cukup bukti, tidak cukup bukti, tidak cukup bukti. Sudah hafal orang, lagu lama ini. Yesus secara rutin menunjukkan fakta bahwa sikap keras kepala bukan pengetahuan yang membuat para peneliti tertentu tidak menerima pesannya. Mereka mengeraskan hati mereka seperti Firaun dan kemudian menyalahkan Allah. Yohanes 5 30 sampai 47 mencatat semuanya ini. Orang-orang yang tidak percaya itu menolak bukti yang jelas. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Ya, lihat dalam Yohanes 20 ayat 30 31. Banyak bukti tapi ditolak. Bahkan ketika mujizat-mujizat itu tidak diragukan lagi seperti Lazarus dibangkitkan dari kematian. Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Kasus Lazarus bahkan merupakan sesuatu yang Yesus singgung dalam argumen-argumen sebelumnya dengan para pemimpin agama itu dalam Yohanes 5 ayat ke-28. Pernyataan yang dibuat dalam ayat ini dimulai dengan arah yang benar. Sebuah pertemuan untuk membahas apa yang telah terjadi. Jelas bahwa Yesus sedang melakukan tanda-tanda, sains, yang persis seperti yang Yesus maksudkan dengan mujizat-mujizatnya. Sains, tanda. Yang lalu kita sudah berkatakan, kalau lihat lampu merah, tanda lampu merah artinya harus stop. Kalau melihat tanda Lazarus dibangkitkan, itu menunjukkan dia Allah itu sendiri. Ya, Mesias. Mereka adalah bukti kuasanya dari apa yang Yesus lakukan ini, sains ini. Sains ini adalah bukti kuasa Yesus, persetujuan ilahi dan sifat ilahinya. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan ayat berikutnya, orang-orang ini sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti bukti, atau mempelajari bukti, atau merenungkan bukti. Mereka nggak tertarik. Markus 3, ayat 22 sampai 30. Singkatnya, mereka hanya bertemu untuk membahas bagaimana kita melawan hal ini sehingga kita dapat mempertahankan sudut pandang kita. Sampai hari ini masih ada loh orang mereka-reka untuk menjatuhkan orang lain. Ini tidak hanya terjadi pada para ahli Taurat dan orang Farisi zaman Yesus. Ini adalah tanggapan yang dibagikan oleh banyak orang yang dihadapkan dengan bukti atau contoh yang menantang pandangan dunia mereka. Kalau pandangan dunia mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan, mereka bersikukuh untuk memegang itu apapun bukti yang diajukan. Alkitab cukup memuat bukti-bukti itu. Solusi yang disepakati dalam kasus ini adalah kekerasan. Para pengkritik Yesus begitu yakin bahwa dia salah sehingga mereka bersedia membunuhnya untuk menghentikan apa yang telah mereka lihat sebagai pesan berbahaya agar tidak menyebar. Yohanes 11 ayat 53. Tapi apakah dengan kematian Yesus ini justru berita itu tidak disebarkan lagi? Justru dengan kematian Yesus ini Injil makin tersebar luas sampai hari ini. 2000 tahun yang lalu kejadian. Mereka bahkan bersedia membunuh Lazarus. Yohanes 12 ayat 9 sampai 11.
Ini kan kebodohan. Mereka bersedia membunuh Lazarus, berarti mereka mengakui Lazarus sudah bangkit dari kematian. Dicoba dimatikan untuk kedua kalinya. Pertama kali dia mati natural karena sakit. Yang kedua, mereka mencoba membunuhnya. Artinya mereka mengakui bahwa Lazarus memang dibangkitkan. Paham ya maksudnya ya, apa yang ditulis oleh kitab ini. Nah, ini membuktikan poin yang dibuat dalam salah satu perumpamaan Yesus. Bahwa bagi sebagian orang, bahkan kebangkitan bukanlah bukti yang cukup. Lukas 16 ayat 31. Namun mereka dalam perilaku mereka mengakui Lazarus membangkit. Kalau mereka nggak mengakui dalam perilaku mereka, mereka nggak berusaha untuk membunuh Lazarus. Pertanyaan yang harus diajukan di sini adalah, apakah dengan membunuh Lazarus, bukti kebangkitannya dapat dihilangkan? Atau pembunuhan ini justru membuktikan bahwa Lazarus sesungguhnya memang telah dibangkitkan oleh Yesus? Nah, ini kan kita perlu bertanya secara jeli dalam hal ini dalam menafsirkan Alkitab. Nah, Yohanes 11 ayat 47 adalah ayat yang penting, bahkan sangat penting dalam Injil Yohanes yang terjadi segera setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ayat ini menandakan titik balik yang krusial dalam konflik yang meningkat antara Yesus dan para pemuka agama Yahudi. Berikut ini adalah penafsiran tentang apa yang dilambangkan oleh Yohanes dalam Yohanes 11 ayat 47. Ya. Pengakuan atas mujizat Yesus. Ayat tersebut mengatakan sebagai berikut, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Lihat ya, pertanyaan ini apakah yang harus kita buat? Ini mereka-reka sesuatu untuk menghentikan Yesus menjadi lebih populer. Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Ya, ini alasannya. Sebab orang itu membuat banyak mujizat yang harusnya bersyukur. Apa yang harus kita perbuat? Hentikan dia untuk membuat mujizat. Bagaimana caranya? Kalau membuat dia berhenti mujizat, ya matikan. Kan itu. Tapi apakah ini benar? Salah. Karena justru Yesus membuat mujizat yang terbesar, dia mati dan kemudian dia bangkit. Dan maut tidak dapat mengalahkan dia lagi. Itu mujizat terbesar. Kita lihat. Dia menundukkan maut. Maut tidak berkuasa lagi. Hi death, where is your sting? Ditanya, di mana sengatmu? Hilang. Ini adalah pengakuan yang penting. Para pemimpin Yahudi yang secara konsisten menantang Yesus tidak dapat menyangkal kenyataan dari pekerjaan-pekerjaan ajaibnya. Khususnya kebangkitan Lazarus yang merupakan peristiwa terbuka yang diketahui oleh publik, oleh khalayak ramai, dan tidak dapat disangkal, tidak dapat dirahasiakan. Ya. Mereka menyebut mujizat-mujizatnya sebagai banyak tanda kan, yang mengakui frekuensi dan dampaknya. Boleh dikatakan ada kesempatan Yesus melakukan tanda-tanda ini, meninggalkan jejaknya. Ya. Jadi lambang dari Yohanes 11:47 itu pengakuan atas mujizat-mujizat Yesus. Yang kedua, ketakutan dan kekhawatiran politik. Meskipun mengakui tanda-tanda tersebut, kekhawatiran mereka bukanlah tentang iman atau pengakuan otoritas atas otoritas ilahi Yesus. Sebaliknya, hal itu didorong oleh rasa takut dan pragmatisme politik dari orang-orang Romawi ini. Ayat-ayat berikutnya dalam Yohanes 11, 48-50 memperjelas takut mereka, rasa takut mereka. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya. Semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Mereka khawatir bahwa popularitas Yesus yang semakin meningkat akan menyebabkan pemberontakan rakyat terhadap kekuasaan Romawi, yang pada gilirannya akan memancing
tanggapan keras pemerintahan Romawi yang mengakibatkan hilangnya otoritas keagamaan mereka, merampas tempat suci mereka, istilah mereka. Nggak ada otoritas lagi sebagai orang-orang Farisi, dan bahkan kehancuran bangsa mereka. Demikian mereka percaya dari sisi politik. Yang ketiga, tanda lainnya itu adalah kebutaan rohani dan kekerasan hati. Ayat ini menyoroti kebutaan rohani para pemimpin agama, kaum Farisi dan ahli Taurat ini. Dihadapkan dengan bukti yang sangat banyak tentang kuasa ilahi Yesus yang tidak pernah dapat disangkal, mereka memilih untuk menafsirkannya melalui sudut pandang mereka sendiri demi untuk mempertahankan diri dan organisasi mereka dan kecemasan politik mereka terhadap orang-orang Romawi, daripada mempertimbangkan implikasi spiritualnya, implikasi rohaninya tentang siapa Yesus ini. Mereka memprioritaskan kekuatan dan kedudukan mereka sendiri di atas kebenaran tentang siapa Yesus itu sesungguhnya. Hati mereka mengeras terhadap Yesus. Mereka yang melakukan itu. Mereka yang mengeraskan hati mereka seperti Firaun. Meskipun ada tanda-tanda yang tidak dapat disangkal. Firaun juga melihat tanda-tanda yang tidak dapat disangkal. Bahkan para dukunnya pun mengatakan hal demikian. Tapi dia memilih untuk mengeraskan hati. Nah, mereka menguasai Taurat ini. Mereka juga tahu tentang kekerasan hati yang dilakukan oleh Firaun. And yet mereka tidak membuat perubahan. Tidak belajar dari kesalahan Firaun. Mereka pun seperti Firaun mengeraskan hati mereka. Sekalipun mereka melihat tanda yang tidak disangkal yang menunjuk kepada pribadi Yesus sebagai anak Allah ini. Nah, kemudian yang keempat itu adalah katalisator aksi melawan Yesus. Pertemuan yang diadakan oleh para imam kepala dan orang Farisi, Sanhedrin, ya, Dewan Tertinggi Yahudi, menandakan keputusan mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap Yesus melalui mujizat terakhir dari sisi Yohanes ini, yaitu kebangkitan Lazarus. Mereka tidak lagi sekedar mencoba mendiskreditkannya. Mereka sekarang secara aktif merencanakan untuk menghentikannya. Ayat ini menjadi dasar bagi nubuat Kayafas. Yohanes 11 ayat 49 sampai 50 tentang Yesus yang mati bagi bangsa itu, yang akhirnya mengarah pada konspirasi mereka untuk menangkap dan membunuh Yesus. Singkatnya, Yohanes 11 ayat 47 mengungkapkan dampak yang tak terbantahkan dari mujizat-mujizat Yesus bahkan terhadap para musuhnya. Motivasi utama para pemimpin Yahudi adalah ketakutan politik dan mempertahankan diri, bukan kebenaran rohani. Kebutaan rohani mereka yang mendalam dan penolakan untuk percaya meskipun ada bukti yang jelas. Titik balik di mana para penguasa agama memperkuat rencana mereka untuk melenyapkan Yesus. Mereka rapat, urgent. Orang ini membuat banyak tanda. Sangat mencemaskan. Popularitas kita akan hilang. Popularitas orang ini meningkat. Dia tidak menggunakan nama Yesus, tapi mengganti nama Yesus yang sudah akrab mereka kenal dengan orang itu. This man. Ayat ini menggarisbawahi ironi tragis bahwa tindakan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kehidupan dan kuasa Tuhan melalui kebangkitan Lazarus malah menjadi katalisator terakhir bagi rencana untuk mengambil nyawa Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, 45 menit tepat berlalu dan kita akan mengakhiri ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Kau baik bagi kami, dan segala puji syukur, kemuliaan, hormat, kuasa bagi kebesaran nama-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar ini dapat kami praktekkan, sementara Engkau terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi melalui YouTube. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Los Angeles, saya Harili mohon diri. Shalom.